Ya, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini Kamis 18 Juni 2026 kita dapat hadir dan mengikuti seminar proposal skripsi secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya selaku dosen penguji 1 yang akan memimpin jalannya seminar proposal pada kesempatan kali ini. Bersama saya hadir Muhammad Imron selaku dosen penguji 2 dan mahasiswa yang akan melaksanakan seminar proposal pada hari ini yaitu Beninda Bayu dan dari program studi ekonomi syariah. Dan untuk mempersingkat waktu sebelum memasuki acara inti, marilah kita memohon ridho dan kelancarannya kepada Allah SWT dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Semoga seminar proposal yang dilaksanakan pada hari ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Al-Fatihah. Untuk seminar proposal pada pagi hari ini, Mbak Beninda Bayu silakan untuk mempresentasikan proposalnya. Nah, nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan masukan dari para penguji. Langsung saja kepada saudari Beninda Bayu, kami persilahkan untuk mempresentasikan proposal penelitian yang telah disusun. Waktu presentasi 7 menit kami berikan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepada Mbak Beninda Bayu, waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak dan Ibu dosen penguji, perkenalkan, saya Beninda Bayu dengan NIM 401230015, program studi ekonomi syariah, dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Analisis Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Serabutan, Perspektif Etika Bisnis Islam pada Usaha Rumahan Seven Bakery. Untuk latar belakangnya, yaitu lapangan pekerjaan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sektor yang mampu membuka kesempatan kerja adalah usaha mikro dan usaha rumahan, termasuk usaha bakery. Seven Bakery merupakan salah satu usaha roti rumahan yang menggunakan tenaga kerja serabutan dalam proses produksinya. Sistem kerja ini dipilih karena lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan jumlah pesanan yang diterima. Namun, berdasarkan observasi awal yang saya lakukan, terdapat fenomena berupa ketidakjelasan dan ketidaktransparan dalam sistem pengupahan tenaga kerja serabutan. Para pekerja menerima upah berdasarkan pekerjaan atau jam kerja yang dilakukan, tetapi belum terdapat standar yang jelas mengenai besaran upah yang diterima. Akibatnya, sebagian pekerja merasa bahwa upah yang diberikan belum sebanding dengan tenaga dan waktu yang telah mereka keluarkan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan kerja dan dapat mempengaruhi loyalitas pekerja terhadap usaha. Dalam perspektif Islam, pengupahan harus dilakukan secara adil, jelas, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik pengupahan yang diterapkan pada Seven Bakery serta kesesuaiannya dengan prinsip etika bisnis Islam. Berdasarkan penelitian tersebut, penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian membahas sistem pengupahan pada pekerja formal (UMKM) secara umum atau hanya meninjau aspek pengupahan dalam perspektif ekonomi Islam.
masih sedikit peneliti yang secara khusus membahas tenaga kerja serabutan pada usaha bakery rumahan, terutama yang menghubungkan sistem pengupahan dengan kepuasan dan loyalitas pekerja dalam perspektif etika bisnis Islam. Oleh karena itu, research gap atau celahnya yang dapat ditemukan adalah adanya kesenjangan antara teori pengupahan yang ideal, yaitu adil dan transparan, dengan praktik yang terjadi pada sebagian usaha rumahan yang masih belum memiliki standar pengupahan yang jelas. Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada fokus pada tenaga kerja serabutan yang bekerja tanpa kontrak tetap. Selain itu, objek penelitian berupa usaha bakery rumahan Seven Bakery menghubungkan sistem pengupahan dengan kepuasan dan loyalitas pekerja. Berikutnya yang terakhir menggunakan perspektif etika bisnis Islam sebagai alat analisis utama. Rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang. Rumusan masalah yang dapat diteliti adalah bagaimana sistem pengupahan tenaga kerja serabutan pada Seven Bakery. Yang kedua yaitu apa faktor yang menyebabkan ketidakjelasan dan ketidaktransparan pengupahan. Yang ketiga yaitu bagaimana dampak sistem pengupahan terhadap kepuasan dan loyalitas tenaga kerja. Yang keempat yaitu bagaimana praktik pengupahan tersebut ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam. Untuk tujuannya yaitu mengetahui sistem pengupahan tenaga kerja serabutan pada Seven Bakery. Yang kedua yaitu mengetahui faktor penyebab ketidakjelasan dan ketidaktransparan pengupahan. Dan yang ketiga mengetahui dampak sistem pengupahan terhadap kepuasan dan loyalitas pekerja. Yang terakhir yaitu menganalisis praktik pengupahan berdasarkan perspektif etika bisnis Islam. Untuk kajian teorinya menggunakan beberapa teori, yaitu dari teori keadilan milik John Spence Adam, dan yang kedua teori kompensasi dari Melayu Hasibuan, yang ketiga teori kepuasan kerja dari Frederick Hesbrid, yang keempat teori loyalitas karyawan dari Fred Luthans, dan yang terakhir teori etika bisnis Islam. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian lapangan atau field research dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian berada di Seven Bakery, Kecamatan Mejen, Kabupaten Madiun. Data primer yang akan diperoleh melalui wawancara dengan pemilik usaha dan tenaga kerja serabutan, observasi langsung terhadap aktivitas kerja, serta dokumentasi yang berkaitan dengan sistem pengupahan. Analisis data menggunakan model Miles dan Huckman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Lalu demikian proposal penelitian yang saya susun. Saya berharap ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ekonomi syariah, khususnya terkait sistem pengupahan tenaga kerja serabutan berdasarkan prinsip etika bisnis Islam. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya, saya akan memulai sesi tanya jawab. Di sini saya memiliki beberapa pertanyaan terkait isi proposalnya. Untuk itu, mohon Saudari Beninda Bayu dapat menjawab pertanyaan yang akan saya sampaikan dengan jelas dan sistematis. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, kenapa Anda memilih judul penelitian tersebut? Saya izin menjawab. Saya memilih judul penelitian tersebut karena terdapat fenomena yang terjadi pada usaha roti rumahan Seven Bakery di Kecamatan Mejen, Kabupaten Madiun, yang menunjukkan adanya ketidakjelasan dan ketidaktransparan dalam pemberian upah kepada tenaga kerja serabutan, di mana
para pekerja itu tidak tahu menerima upah tersebut berdasarkan jumlah jam kerja atau pekerjaan yang dilakukan. Tetapi tidak terdapat kepastian yang jelas mengenai standar besaran upah yang diterima. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pekerja merasa bahwa upah yang diberikan belum sebanding dengan tenaga kerja dan waktu kerja yang telah mereka keluarkan untuk usaha roti rumahan ini. Selain itu, ketidakjelasan sistem pengupahan juga dapat berpotensi menimbulkan ketidakpuasan kerja dan mempengaruhi loyalitas tenaga kerja terhadap usaha. Yang selanjutnya, apa urgensi dari penelitian ini? Urgensi atau permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu karena pengupahan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Karena upah tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga menyangkut rasa keadilan, kenyamanan kerja, dan hubungan antara pemilik usaha dengan tenaga kerja. Dalam perspektif ekonomi syariah kan memberikan upah harus dilakukan secara jelas, adil, dan transparan agar tidak menimbulkan unsur ketidakjelasan atau horor maupun ketidakadilan. Apabila sistem pengupahan tidak dilakukan secara terbuka atau dari pemilik tidak menyampaikan secara langsung berapa upah yang akan diberikan selama waktu tertentu atau tenaga yang telah dikeluarkan, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan pekerja dan berdampak pada keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Yang ketiga yaitu apa perbedaan penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya? Izin menjawab, perbedaan penelitian yang akan saya lakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian mengenai usaha bakery. Selama ini kan lebih banyak membahas tentang kualitas produk, strategi pemasaran, dan kepuasan konsumen dan pengembangan usaha. Beberapa penelitian juga telah membahas sistem pengupahan tenaga kerja, tetapi umumnya dilakukan pada perusahaan besar. Jadi sering dilakukan pada perusahaan besar atau tenaga kerja formal yang memiliki kontrak kerja tetap. Sementara itu, penelitian yang secara khusus membahas ketidaktransparan pengupahan tenaga kerja serabutan pada usaha bakery rumahan itu masih jarang ditemukan. Selain itu, bagian penelitian sebelumnya hanya menitik beratkan pada aspek pengupahan tanpa menghubungkannya dengan loyalitas tenaga kerja dan perspektif etika bisnis. Apa kebaruan dari penelitian Anda? Kebaruan atau novelty dari penelitian yang akan saya lakukan ini terletak pada fokus kajian mengenai praktik pengupahan tenaga kerja serabutan pada usaha bakery rumahan, serta kaitannya dengan loyalitas pekerja dalam perspektif etika bisnis Islam. Penelitian ini tidak hanya membahas sistem pengupahan, tetapi juga mengkaji dampak yang akan ditimbulkan atau terhadap kepuasan dan loyalitas tenaga kerja serabutan pada usaha Seven Bakery di Kecamatan Musyaen, Kabupaten Madiun. Selain itu, penelitian ini menyoroti sistem kerja fleksibel tanpa kontrak tetap yang masih jarang dilakukan pada usaha bakery rumahan. Teori apa yang Anda gunakan dalam penelitian ini? Sebentar.
Untuk teori yang saya gunakan dalam penelitian ini terdapat 5 teori, yaitu yang pertama adalah teori keadilan yang dikemukakan oleh John State Adam. Yang kedua yaitu teori kompensasi yang dikemukakan oleh Melayu Hasibuan. Dan yang ketiga yaitu teori kepuasan kerja dari Friedrich Herzberg. Yang keempat yaitu teori loyalitas karyawan dari Fred Luns, dan yang kelima yaitu teori etika bisnis. Jadi terdapat 5 teori yang saya gunakan dalam penelitian ini. Kenapa memilih teori tersebut? Izin menjawab, saya memilih teori tersebut karena pada teori keadilan itu yang dikemukakan oleh John Stan Adam menjelaskan bahwa seseorang akan menilai suatu pekerjaan berdasarkan keseimbangan antara kontribusi yang diberikan dengan imbalan yang diterima. Kontribusi tersebut dapat berupa tenaga, waktu, kemampuan, pengalaman maupun pengorbanan yang dilakukan pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sementara itu, imbalan yang diterima dapat berupa gaji, penghargaan, fasilitas maupun bentuk perilaku lain dari pemilik usaha. Lalu untuk teori kompensasi, menurut Melayu Hasibuan, menjelaskan bahwa kompensasi merupakan seluruh pendapatan yang diterima pekerja dalam bentuk uang maupun barang sebagai balas jasa atau pekerjaan yang telah atas pekerjaan yang telah mereka lakukan pada usaha tersebut. Kompensasi diberikan oleh pemilik usaha atau perusahaan kepada pekerja sebagai bentuk penghargaan atau kontribusi atas kontribusi tenaga dan pikiran yang telah diberikan dalam kegiatan usaha. Berikutnya mengenai teori kepuasan kerja yang dikemukakan oleh Friedrich Herzberg menjelaskan bahwa kepuasan kerja merupakan keadaan emosional seseorang yang menunjukkan perasaan senang atau tidak senang terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah sistem pemberian gaji atau upah yang diterapkan dalam suatu pekerjaan. Dalam teori 2 faktor yang dikemukakan oleh Herzberg, membagi faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja menjadi 2, yaitu motivator faktor dan Heinz faktor. Faktor motivator berkaitan dengan penghargaan, pencapaian, dan kesempatan berkembang, sedangkan Heinz faktor berkaitan dengan kondisi kerja, hubungan kerja, dan gaji atau upah. Apabila faktor tersebut tidak dipenuhi dengan baik, maka pekerja akan mengalami ketidakpuasan dalam bekerja. Yang keempat yaitu teori loyalitas kawan, di mana yang dikatakan oleh Fred Luns menjelaskan bahwa loyalitas karyawan sikap setia, patuh, dan memiliki komitmen terhadap tempat kerja atau perusahaan. Loyalitas ditunjukkan melalui kesediaan pekerja untuk tetap bekerja, mendukung perkembangan usaha, menjaga hubungan baik, serta memberikan kinerja yang maksimal dalam pekerjaannya di sebuah perusahaan atau usaha baru ini. Yang kelima yaitu mengenai teori etika bisnis Islam, merupakan seperangkat nilai dan prinsip moral dalam menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ajaran Islam. Dalam Islam, sudah dijelaskan kegiatan bisnis tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan nilai kejujuran, keadilan, amanah, tanggung jawab, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Itu jawaban dari saya. Apa research gap yang Anda temukan?
Mengenai research gap yang saya temukan, mengenai research gap yang saya temukan berdasarkan kondisi tersebut, terdapat research gap antara teori pengupahan yang ideal dengan praktik pengupahan yang terjadi pada usaha bakery rumahan. Secara teoritis, sistem pengupahan kan seharusnya dilakukan secara jelas, adil, dan transparan agar mampu menciptakan kepuasan serta loyalitas pada karyawan atau pekerjanya. Akan tetapi, pada praktiknya masih terdapat usaha bakery rumahan yang menerapkan sistem pengupahan tanpa standar yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpuasan terhadap tenaga kerja dan upah yang diberikan. Kenapa menggunakan penelitian kualitatif? Izin menjawab, saya menggunakan penelitian kualitatif dalam sana karena pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam, khususnya terkait ketidaktransparan sistem pengupahan tenaga kerja serabutan pada usaha bakery rumahan. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman makna, pengalaman, serta pandangan subjektif penelitian dibandingkan dengan pengukuran angka-angka statistik. Sementara itu, pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis kondisi yang nyata yang ada di lapangan mengenai praktik pengupahan tenaga kerja serabutan pada usaha Seven Bakery. Melalui pendekatan ini, peneliti saya berusaha menjelaskan proses pemberian upah, faktor-faktor yang menyebabkan ketidakjelasan sistem pengupahan, serta dampak terhadap kepuasan dan loyalitas pekerja berdasarkan perspektif etika bisnis Islam. Bagaimana teknik pengumpulan datanya? Untuk teknik pengumpulan datanya, terdapat 3 teknik, yaitu pengumpulan data dalam observasi, dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas kerja pada usaha bakery. Saya melakukan pengamatan terhadap proses produksi, sistem kerja tenaga kerja serabutan, proses pemberian upah, serta hubungan antara pemilik usaha dan tenaga kerja. Melalui observasi, saya dapat memperoleh gambaran dalam bentuk nyata mengenai praktik pengupahan yang terjadi di lapangan tanpa hanya bergantung pada penjelasan informan. Observasi juga membantu saya memahami situasi kerja, kondisi pekerja, dan pola interaksi yang terjadi pada usaha tersebut. Yang kedua yaitu melalui wawancara yang saya lakukan secara langsung kepada pemilik usaha dan tenaga kerja serabutan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai sistem pengupahan, ketidakjelasan standar pengupahan usaha, tingkat kepuasan pekerja, faktor yang mempengaruhi loyalitas tenaga kerja, serta pandangan informan mengenai keadilan pengupahan dalam perspektif Islam. Wawancara dilakukan secara terbuka agar informan dapat memberikan jawaban secara lebih bebas dan mendalami sesuai pengalaman yang mereka alami. Yang ketiga yaitu melalui dokumentasi dengan pengumpulan data
berupa foto kegiatan produksi, catatan pembayaran upah, arsip usaha, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih lengkap dan akurat. Baik, terima kasih Saudari Beninda Bayu atas jawaban yang telah disampaikan. Selanjutnya, untuk memperkaya diskusi dan mendapatkan masukan lebih lanjut terhadap proposal penelitian ini, kami persilahkan kepada Muhammad Imron selaku dosen penguji 2 untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan, maupun saran terkait proposal yang telah dipresentasikan. Kepada Muhammad Imron, kami persilahkan. Waktunya entek kurang 2 menit. Waduh, piye? VN apa? Lanjut. Gak apa-apa, lanjut. Lanjut ya. Lanjut aja, Cepet ya? lanjut. Satu, Gak dua, usah tiga. cepet. Saya 26. Ya kan Saya 26 menit iki lagian. Iya, gak apa-apa kok. Gue sambung lagi. Penutupannya oke. Disambung. Santai ya, santai. Sambung. Iya. Yaitu 3N exit. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kunci 2. Jadi saya akan memberikan sedikit tanggapan mengenai penulisan proposalnya Mbak Belinda. Yang pertama, saya melihat ini ada di judul penelitiannya Mbak Belinda. Nah, di situ saya melihat apa ya, kan seharusnya ada yang bilang itu mengerucut ke bawah, kayak seperti segitiga terbalik seperti itu. Jadi enak aja dilihatnya. Itu satu ya Mbak Belinda. Nah, kemudian ada di itu pada bagian judul. Ya, bagian judul. Nah, kemudian saya melihat ada kesalahan di poin C di rumusan masalah di halaman 5 ya Mbak Belinda. Nah, di situ mungkin kurang di enter. Jadi poinnya itu kalau bisa di halaman berikutnya, enggak di halaman 5. Itu ya. Nah, kemudian di penelitian terdahulu yang poin 5 di halaman 12, paragraf itu saya lihat tidak boleh satu halaman full, berbeda. Jadi harus ada ya paragraf tambahan. Mungkin saya menambahkan terkait itu ya. Jadi peneliti terdahulu dengan perbedaannya. Nah, itu dibuat paragraf lagi Bu, nggak apa-apa. Jadi setelah footnote kan berdasarkan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang. Nah, itu dibuat paragraf lagi, tidak apa-apa. Itu terkait penulisan di proposal yang berbeda. Nah, selanjutnya di balik ini sing rodok beri mau ini poin apa mau? Sing peneliti terdahulu ya. Iya, gak apa. Kok kono berarti? Gue editin ya. 1, 2, 3. Nah, kemudian Mbak Belinda, itu ada saya melihat di proposalnya, saya di poin di halaman 12, poin peneliti terdahulu, yakni ada penelitian kelima lah intinya. Nah, di situ saya melihat masih terdapat paragraf full, jadi di dalam penulisan itu tidak boleh paragraf itu satu halaman full ya Mbak Belinda. Nah, saya menambahkan mungkin di setelah footnote atau tambahan setelah peneliti terdahulu kan pasti membedakan peneliti terdahulu dengan peneliti yang berbeda teliti. Nah, itu bisa dibedakan aja atau dibuat paragraf lagi.
seperti itu. Nah, mungkin terkait proposal itu saja mungkin tambahan dari saya. Selanjutnya di bentuk presentasi yang Mbak Belinda berikan. Nah, saya melihat tadi Mbak Belinda terus banyak membaca, masih banyak membaca. Nah, mungkin saran dari saya untuk selanjutnya lebih dikurangi membaca, karena mungkin jawaban yang kuat itu jawaban yang tidak membaca atau menurut pemahaman seperti itu. Oke. Mungkin itu saja yang Izin dari dua. izin bertanya. Eh, Untuk poin yang rumusan masalah untuk poin C, itu apabila di enter, apakah tidak terdapat space yang sangat besar, Pak? Oh gitu. Iya. Mungkin saya bukannya di file Oh, pas di ini berbeda. Jadi di sini saya melihat hanya serpian kecil aja space-nya. Jadi apa ini di laptop saya atau gimana nggak tahu. Mungkin kalau haknya space-nya masih banyak, itu masih menampung poin C, itu boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau hanya mengganjal beberapa atau memotong paragraf, itu lebih baik di-enter aja buat halaman berikutnya. iya. Terima kasih untuk tanggapannya, Bapak, untuk sarannya, untuk masukannya. Baik, mungkin itu saja yang dapat penguji 2 sampaikan. Kurang lebihnya bisa dilanjutkan untuk penguji 1. Iki langsung ditutup. Oh, ning kono teksnya apa, Pit? Iya, langsung penutupan bare. Tutup ya. Oh ya wis. Langsung Ya, tutup oke. ya. Ya. Enak sama-sama gitu juga. Pesan-pesannya gur nganu. Enak sithik. Tapi sangko iki. Nah, Enak pesan-pesan kayak Baik, Saudari Beninda Bayu, seluruh rangkaian seminar proposal pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Terima kasih atas presentasi serta jawaban yang telah Saudari sampaikan selama proses seminar berlangsung. Masukan, saran, dan koreksi dari para penguji diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan proposal penelitian sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Muhammad Imron selaku penguji 2 atas pertanyaan dan masukan yang telah diberikan pada seminar proposal ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, seminar proposal skripsi program studi ekonomi syariah atas nama Beninda Bayu pada hari Kamis 18 Juni 2026 secara resmi kami nyatakan selesai dan ditutup. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam penyusunan skripsi saudari dan semangat terus untuk kedepannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga atas waktunya untuk dosen penguji 1 dan penguji 2 telah membimbing saya untuk proposal skripsi hari ini. Ya, sama-sama. Sama-sama. Sama-sama.